Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai untuk materinya. Karena materinya ini masuk ke rangkaian listrik AC dengan sumber tegangan AC. Pada sumber tegangan AC ini kita akan sering sekali bermain dengan sudut gitu ya. Jadi tidak ada salahnya untuk refresh dulu terhadap konsep trigonometri gitu ya. Mungkin sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan di awal-awal perkuliahan gitu, tapi siapa tahu ada yang masih kurang dalam untuk masalah trigonometri, maka saya jelaskan lagi di sini. Jadi di sini konsep trigonometri itu kan sebenarnya dia membandingkan antara sisi bawah, depan sama sisi miring. Kalau misalkan di situ ada sudut sebesar theta seperti itu, kemudian di depan theta ini dia ada sisi depan Y, kemudian punya sisi bawah X gitu ya. Oke, dan sisi miringnya adalah sama dengan Z. Nah, kemudian perbandingan itu ada beberapa gitu ya. Mungkin nanti Anda akan kenal di matematika teknik gitu. Tapi di sini saya pakai tiga yang paling sering kita gunakan, yaitu sinus theta, kosinus theta, sama tangen theta. Di mana sinus theta itu adalah rasio sisi depan dibagi dengan sisi miring. Itu rasionya sisi depan dengan sisi miring, sehingga rumusnya adalah depan dibagi miring, atau bisa juga saya tulis lagi sebagai Y dibagi Z. Kemudian untuk cos theta itu adalah sama dengan bawah dibagi miring, sisi bawah dibagi miring. Jadi rasionya bisa saya tuliskan sama dengan X dibagi dengan Z. Kemudian untuk tangen theta itu adalah sisi depan dibagi sisi bawah, karena sisi depannya sama dengan Y, bawahnya sama dengan X gitu ya, maka bisa saya tuliskan tangen theta itu adalah sama dengan Y dibagi dengan X. Nah, kemudian untuk mencari nilai tetanya, ya, untuk mencari nilai tetanya, di sini kita punya bagaimana caranya kita mencari nilai tetanya. Jadi nilai theta dari rasionya tadi itu bisa dicari nilai sudutnya dengan tiga cara, yaitu bisa menggunakan sinus gitu ya, kemudian bisa menggunakan kosinus, bisa menggunakan tangen. Caranya seperti apa? Jadi rasio yang sudah diketahui itu tadi, misalkan untuk sinus gitu ya, kita sudah tahu sinus tetanya adalah sama dengan Y dibagi Z. Maka untuk mencari nilai tetanya atau nilai sudutnya itu adalah sama dengan arkes tangen dari Y dibagi dengan Z. Arkes tangen ini kalau misalkan di kalkulator itu bisa Anda lihat di atasnya sinus ya. Di atasnya sinus itu ada sin, kemudian pangkatnya -1, itu hati-hati, dia tidak sama dengan 1 dibagi sinus gitu ya. Dia tidak sama dengan 1 dibagi sinus. Kalau 1 dibagi sinus itu nanti hasilnya adalah kosekan. Tidak sama. Jadi ini pembacaannya adalah arkes sinus gitu ya. Arkes sinus dari Y dibagi Z. Ya, contohnya misalkan di sini saya punya sinus 30 derajat itu adalah sama dengan setengah. Nah, kalau misalkan saya ingin tahu rasionya, saya taunya setengah gitu ya. Nah, saya pengen tahu sudutnya berapa kalau misalkan rasionya antara sisi depan sama sisi miring itu adalah 1/2. Nah, caranya adalah dengan menggunakan arkes sinus gitu. Jadi arkes sinusnya itu adalah arkes sinus, dicari arkes sinus dari setengah gitu ya. Jadi ketemu tetanya adalah sama dengan 30 derajat seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan yang diketahui rasio antara sisi bawah sama sisi miring. Jadi yang diketahui adalah X dibagi Z. Maka tetanya bisa diketahui dari arkes kosinus X dibagi dengan Z gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan yang diketahui adalah rasio dari sisi depan sama bawah atau Y dibagi X-nya yang diketahui, maka untuk mencari nilai tetanya itu adalah menggunakan arkes tangen Y dibagi dengan X. Seperti itu. Jadi kita harus tahu yang diketahui ini yang mana nih, depan sama miring atau bawah sama miring atau depan sama bawah gitu. Jadi masing-masing bisa diketahui tetanya gitu ya, entah menggunakan arkes sinus, entah menggunakan arkes kosinus atau arkes tangen. Nah, kemudian nanti karena kita akan sering di diagram kartesian ya, atau diagram yang ada sumbu X sama sumbu Y-nya, semoga semuanya tidak ada yang asing dengan kalau misalkan saya sebutkan kartesian gitu ya. Nah, di diagram kartesian ini bagian miringnya itu jarang diketahui. Jadi yang diketahui karena dia tempatnya sumbu X sama sumbu Y, yang sering diketahui adalah sisi depan sama sisi bawah Y sama X-nya yang diketahui. Kalau
Apakah Z-nya tidak bisa diketahui? Bisa tentunya dengan Pitagoras gitu ya. Z-nya sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Tapi itu tentunya akan menyusahkan gitu. Anda harus cari dulu bagian miringnya berapa. Nah, biar lebih cepat gitu ya, makanya arkes tangannya, sudutnya itu akan seringkali menggunakan arkes tangan untuk nyarinya. Karena yang diketahui adalah Y dibagi sama X. Seperti itu. Oke, itu untuk refresh trigonometrinya ya. Saya close sampai di sini untuk trigonometri. Kemudian kita lanjut ke Kartesian. Ya, semoga sekali lagi tidak ada yang masih bingung sama kalau misalkan saya nyebut Kartesian. Jadi Kartesian itu ada sumbu X sama sumbu Y gitu ya. Bentuknya seperti ini. Ya, Anda lihat di situ yang horizontal adalah sumbu X, yang vertikal itu adalah sumbu Y. Nah, kemudian untuk penempatan titik gitu ya, biasanya kita ngomongnya koordinat di situ. Anda lihat di situ ada 1, 2, 3 sama 4 ya. Nah, ini kita sebut koordinat. Kemarin karena saya lihat beberapa jawaban itu masih keliru untuk nyebut koordinatnya. Waktu saya tanyakan masalah vektor gitu ya. Jadi banyak yang menyebutkan itu Y-nya dulu dibandingkan sama X. Padahal seharusnya untuk koordinat itu disebutkan X-nya dulu baru Y gitu. Jadi misalkan contohnya yang titik 1. Titik 1 ini X-nya 4, Y-nya 2, maka disebutnya adalah 4,2. Kemarin itu masih ada yang di UTS itu ada yang menyebutnya 2,4 misalkan. Ya, jadi Y-nya disebut lebih dulu. Jadi hati-hati atau memang saya harapkan itu hanya ketidaktelitian aja. Kemudian yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini dia X-nya 3 gitu ya, Y-nya 4. Maaf, X-nya negatif 3, kemudian Y-nya 4. Maka ini kita nulisnya adalah negatif 3,4 gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada X-nya negatif 4, Y-nya negatif 6, maka ditulisnya adalah negatif 4 sama negatif 6. Dimana negatif 4 ini X-nya, negatif 6 ini Y-nya. Gitu ya. Jadi saya harap next time tidak ada yang keliru untuk menyebutkan ke titik koordinat. Karena ini seharusnya cukup mudah ya. Jadi jangan sampai salah perkara koordinat karena nanti akan efek domino. Jadi merembet ke jawaban-jawaban lain, jawaban lainnya akan salah kalau misalkan Anda salah menyebutkan X dan Y-nya. Nah, kemudian untuk Kartesian ini sudah ya. Jadi untuk penyebutan X dan Y sekali lagi jangan sampai salah untuk menyebutkan koordinat. Saya lanjutkan ke kuadran. Untuk kuadran akan saya lanjutkan di video selanjutnya.